Cek akhirnya gimana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya ceritanya, memang benar itu yang pengemudi mobil Mercy itu adalah anak saya. Dan di sini perlu saya jelaskan, dari hari pertama kejadian proses sudah berjalan. Saya ada di sini 1 kali 24 jam menemani anak saya. Waktu itu saya masih di Makassar, saya pulang langsung hari itu juga saya temani anak saya di sini. Pemeriksaan semua sudah dijalankan dengan baik, dan saya juga tidak mendapatkan perlakuan khusus, tetap diperiksa di tempat yang memang seharusnya. Jadi saya juga sebagai seorang ibu, saya turut berbelasungkawa. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak. Ini namanya kecelakaan, bukan sebuah pembunuhan gitu loh. Dan memang siapa yang mau kena celaka itu kan tidak ada gitu. Jadi saya berharap fakta, kita berbicara masalah fakta. Saya mohon juga kepada teman-teman wartawan, kalau memang ingin berbagi bukti atau apapun, kami akan dengan kita akan bekerja sama. Jadi jangan menimbulkan hoak ataupun apapun gitu loh. Tetap ada fakta hukum yang berlaku. Nanti kalau untuk urusan hukum yang akan ngomong pengacara saya. Di sini saya tegaskan bahwa anak saya tidak lari. Yang membawa lawan almarhum Syamil dan Ananda Bayu ke rumah sakit itu saya. Anak saya yang bawa. Itu anak saya membawa ke rumah sakit sampai selesai semuanya. Kalau dibilang keluarga tidak ada di rumah almarhum, itu tidak benar. Kakaknya anak saya yang paling besar itu ada di sana. Mulai dari rumah sakit sampai sebelum proses, sampai setelah pemakaman mereka ada di sana. Jadi mudah-mudahan semua fakta yang kita omongin ini berimbang gitu loh. Dan yang paling penting, dengan korban Ananda Bayu itu juga hubungan kami baik, tidak ada apa-apa. Sampai sekarang pun kami masih ngurusin mereka. Apapun yang terjadi, ini kecelakaan. Tidak ada orang yang mau mendapatkan musibah. Dan saya mohon mudah-mudahan teman-teman semua bisa bahasanya gimana ya, maksudnya kalau memang pun ingin bukti apapun, kita siap kok. Jadi kalau misal Mbak ini gimana sebenarnya, ini nanti bisa hubungin nama pengacara saya akan jelaskan semuanya. Untuk kronologisnya sendiri oleh kakak korban yang setelah meninggal tidak ada itikat baik dari Mbak Ira dan suami itu bagaimana Pak? Oke, saya akan jelaskan semuanya. Untuk kronologisnya sendiri oleh kakak korban yang setelah meninggal tidak ada itikat baik dari Mbak Ira dan suami itu bagaimana Pak? Oke, ini maaf ya Mas. Sebenarnya pada hari pertama kami sudah di sini. Pada hari kedua saya sore itu rencana memang mau ke rumah. Karena memang ada WA dari Rudi, tunggu ya Bu, setelah nanti selesai baru akan datang ke rumah. Memang saya udah boleh tanya juga, aku minta tolong penyidik untuk mendampingi. Tapi ketika itu ada telepon dari Dirlantas Polda NTB yang menelpon kepada Kasat Lantas yang lama ya, bukan Kasat Lantas baru, yang bilang itu udah proses saja gitu. Kalau proses kan berarti proses hukum kan. Makanya besoknya saya baru menunjuk kuasa hukum saya untuk menyelesaikan semua ini. Malik itu udah 18 tahun, anak saya sudah 18 tahun, dan dia sudah cakap hukum. Makanya saya langsung menunjuk kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum yang menyelesaikan semuanya. Bukan tidak ada itikat baik. Buktinya dari awal pertama, kalau memang kami tidak ada itikat baik, pada saat kejadian sebelum almarhum dikebumikan sampai setelah selesai pemakaman, kenapa kami di sana gitu loh. Kalau kami tidak punya itikat baik gitu loh. Dan sebenarnya mohon maaf, ini ada marwah yang harus saya jaga di sini. Kalau sampai saya buka, kasihan, takutnya nanti akan berkembang menjadi aib. Saya masih menghargai almarhumah, saya masih menghargai Bayu, saya masih menghargai, maksudnya saya masih menghargai semuanya. Saya diam bukan karena saya tidak mau bagaimana, tapi memang saya hanya menunggu bukti terkumpul semua, baru saya mau bicara. Karena saya nggak mau sampai pada akhirnya jadi blunder sendiri gitu loh. Dan yang pasti di sini saya benar-benar saya benar-benar
ya saya tahulah rasanya seperti apa gitu loh. Bukan nggak ada itikat baik mas, kalau memang ada itikat, toh kami datang kok menyerahkan uang bela sungkawa kami, tapi ya dianggapnya uang damai. Tapi saya tidak pernah memberi uang damai apapun, dan saya tidak pernah bahasanya mau berdamai itu, memberi uang damai itu tidak gitu. Dan setelah pertemuan, karena bertemu itu nanti akan dijelaskan tuntutannya apa aja, yaitu yang aku agak kaget gitu ya, maksudnya karena kan ibunya juga bilang bahwa bahasanya ibunya bilang saya begitu dikasih uang itu, dia bilang gini, itu memberi uang damai itu tidak gitu. Dan setelah pertemuan, karena bertemu itu nanti akan dijelaskan tuntutannya apa aja, yaitu yang aku agak kaget gitu ya, maksudnya karena kan ibunya juga bilang bahwa bahasanya ibunya bilang saya begitu dikasih uang itu, dia bilang gini, saya tidak mau menjual nyawa anak saya, katanya kayak gitu. Oh ya sudah, ini uang bela sungkawa dari kami, tidak ada. Jadi memang tidak ada damai-damaian tuh, uang damai itu tidak ada, sayang. Karena kami berpegang pada fakta hukum yang ada juga. Ya, kita berpegang pada fakta hukum yang ada gitu. Untuk kronologisnya sebenarnya gimana sih Bu? Mbak? Ada surat perjanjian nggak sih waktu disodorkan itu dari pengakuan Nggak ibu ada, korban? nggak ada. Dia bilang di atas pas saat pertemuan dua belah pihak dengan memberikan uang 10 juta terus dikasih. Oh bukan begitu. Jadi kalau itu adalah saya bilang begini, Bu, penyelesaian ini mau kita selesaikan secara mufakat atau mau penyelesaian proses hukum? Karena kan dari ada arahan yang mengenai proses hukum ya kan, yang ada dari Dirlantas Polda NTB disuruh proses hukum. Terus saya tanya, Ibu, kita mau proses hukum atau mau penyelesaian mufakat saja? Karena kalau kita mufakat, kita kesampingkan dulu masalah benar dan salah, kita kesampingkan dulu. Jadi kalau mufakat